Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bahasa Indonesia. Materinya tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk setara. Apa itu kalimat tunggal dan apa itu kalimat majemuk setara? Nanti kita akan pelajari lebih jelas ya. Masuk pada materi, dalam bahasa Indonesia kalimat itu berarti kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan dapat menyatakan makna atau gagasan secara lengkap dan utuh. Bisa dipahami ya anak-anak ya tentang pengertian kalimat seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, berdasarkan strukturnya, kalimat dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Apa itu kalimat tunggal dan apa itu kalimat majemuk? Kita pelajari. Pengertian kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu subjek, satu predikat, dan dilengkapi dengan objek. Dalam satu kalimat yang wajib ada adalah subjek dan predikat, sedangkan objek itu tidak wajib ada ya, dalam kalimat tunggal maupun nanti dalam kalimat majemuk. Berikut contoh kalimat tunggal. Nuri mengejar kelinci di taman bermain. Nah, kita definisikan Nuri di situ sebagai subjek, mengejar sebagai predikat, kelinci objek, di taman bermain itu keterangan tempat ya. Dalam satu kalimat tunggal hanya akan ada satu subjek, satu predikat. Nah, itu yang perlu diingat ya. Contoh berikutnya, ibu sedang memasak. Nah, ibu di sini sebagai subjek, sedang memasak itu sebagai predikat. Jadi, kalimat tunggal ini hanya terdiri dari subjek dan predikat saja ya. Contoh selanjutnya, kakak pergi ke sekolah. Nah, kakak di sini sebagai subjek, pergi predikat, ke sekolah keterangan tempat. Jadi, kalimat ini hanya terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan tempat. Tidak ada objek ya. Selanjutnya, contoh terakhir, Iman pergi memancing. Nah, definisinya, Iman sebagai subjek, pergi predikat, memancing objek. Nah, sudah bisa dipahami anak-anak ya tentang pengertian kalimat tunggal beserta contohnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kalimat majemuk setara. Pengertiannya, kalimat majemuk setara adalah kalimat yang menggabungkan dua kalimat tunggal atau lebih, dan tiap-tiap unsurnya mempunyai kedudukan yang sama. Contoh kalimat majemuk setara seperti apa? Nah, berikut contohnya. Andra dan Ebi melakukan pemanasan. Andra dan Ebi sebagai subjek melakukan predikat pemanasan objek. Nah, di situ ada dua subjek, yaitu Andra dan Ebi. Maka disebut kalimat majemuk karena menggabungkan dua kalimat yang diberi kata hubung dan. Nah, dari contoh kalimat majemuk setara ini, sekarang kita perhatikan bahwa
kalimat tersebut memiliki dua kalimat tunggal, yaitu Andra melakukan pemanasan dan Ebi melakukan pemanasan. Jadi, predikat dan objeknya sama. Maka ketika kita gabung, yang sama kita hilangkan. Jadinya, Andra dan Ebi melakukan pemanasan. Kedua kalimat tunggal tersebut digabungkan menjadi kalimat majemuk dengan menggunakan kata penghubung dan. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah berdasarkan kata penghubung yang digunakan, kalimat majemuk setara terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kalimat majemuk penjumlahan. Apa itu? Kalimat majemuk penjumlahan memiliki hubungan yang menyatakan penjumlahan atau gabungan kegiatan, keadaan, peristiwa, atau proses. Hubungan ini ditandai diantaranya dengan kata hubung, lalu, dan kemudian. Contohnya apa? Ibu mengelap meja dan ayah memotong rumput. Nah, itu yang dengan kata hubung dan ya. Selanjutnya yang kedua yaitu kalimat majemuk pemilihan. Kalimat majemuk pemilihan memiliki hubungan yang menyatakan pilihan di antara dua kemungkinan atau lebih. Hubungan ini ditandai dengan kata penghubung atau contohnya, kamu ingin ikut ayah pergi atau tidak. Nah, di situ dua kalimat yang digabung dengan kata hubung atau ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah kalimat majemuk pertentangan. Kalimat majemuk pertentangan memiliki hubungan yang menyatakan bahwa yang dinyatakan dalam kalimat pertama berlawanan dengan yang dinyatakan dalam kalimat kedua. Hubungan ini ditandai dengan kata penghubung tetapi dan melainkan. Contohnya, Ibu melarang Dandi bermain hujan, tetapi Dandi melanggarnya. Nah, di sini contoh kalimat majemuk pertentangan ya, dengan kata hubung tetapi. Sudah bisa dipahami ya anak-anak ya, materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, kalau memang belum paham, boleh diulang-ulang lagi menonton videonya sampai paham. Kalau sudah, tugas buatlah kalimat tunggal dan kalimat majemuk setara masing-masing 2 contoh. Tuliskan di buku tulis, kemudian dikirim ke ustazah. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.